Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Mega. Selamat malam, teman-teman yang ada di kelas maupun yang di luar kelas. Yang pertama, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya sendiri. Nama Lutfi Rahmawati dengan NIM 44207163. Kelas 442B37. Fakultas Komunikasi Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Analisa Studi Kasus Brand Rabbani dalam sosial media Instagram dan Shopee sebagai industri bisnisnya. Let's begin. Oke, sebelumnya kita lihat dulu Rabbani seperti apa. But it's really something telling me to run away. Oke, next. Pendahuluan. Rabbani merupakan perusahaan Jerman yang bergerak di bidang fashion busana muslim dengan tagline Profesor Kerudung Indonesia. Asal kata Rabbani terilhami dari salah satu surat di kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 79. Pemilik Rabbani Haji Amri dan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sosial media dalam sebuah perjalanan industri bisnis Rabbani di Instagram dan Shopee, dan untuk mengetahui bagaimana formulasi strategi yang dipersiapkan Rabbani dalam menghadapi pembisnis lain dengan menggunakan analisis SWOT. Next, sosial media apa sih yang digunakan Rabbani? Di sini saya ambil dari sosial media Instagram dan Shopee. Dua sosial media ini yang memudahkan pemasaran dari produk Rabbani menjadi lebih meningkat dan luas, tidak hanya di outlet, tapi di tokonya langsung, tapi kita bisa membelinya melewati sosmed. Di sini saya cantumkan profil Instagram dari Rabbani dengan nama Rabbani Profesor Kerudung Indonesia. Dan di sampingnya saya cantumkan akun Shopee dari Rabbani Official dengan nama akun Rabbani Official Shop. Next, logo Rabbani. Rabbani yang satu ini dilengkapi dengan tanda atau logo huruf R kecil bersusun 3. Huruf tersebut bisa kamu temukan di sebelah kanan jilbab, kalaupun di busana biasanya terdapat di bawah. Next, dampak sosmed. Apa sih dampak sosmed bagi produk Rabbani sendiri? Yaitu perbaikan omset Rabbani yang awalnya tidak menggunakan sosmed sedikit, dengan adanya sosmed menjadi omset bertambah. Next. Saya akan sebutkan jenis-jenis produk dari Rabbani. Saya ambil dari jilbab sekolah dan jilbab segi 4. Kaos kaki, kenko, koko, tunik, gamis, dress slim, dan lain-lain. Oke, next. Bagaimana langkah Rabbani dalam menggunakan Instagram Shopee untuk berbisnis? Yang pertama, membuat rencana. Yang kedua, membuat platform sosial media. Yang ketiga, mengenali audiens. Dan yang keempat, membagikan visual yang menarik. Oke, next. Berikut saya akan paparkan strategi pemasaran yang sudah dilakukan Rabbani dalam mengembangkan bisnisnya melalui sosial media Instagram dan Shopee. Melalui Instagram, Rabbani selalu memberikan hashtag di setiap postingannya. Dan yang kedua, Rabbani mengadakan diskon, sale maupun promo. Yang ketiga, menggunakan fitur-fitur yang tersedia di Instagram seperti yang sekarang sedang viral, Reels. Dan yang terakhir, Rabbani menggunakan campaign dan giveaway. Next, melalui Shopee, Rabbani mengupload foto produk dan mencantumkan diskon di setiap fotonya. Rabbani banyak memberikan program promosi kepada para pelanggan seperti gratis ongkir, flash sale, hingga voucher. Next. Oops, again. No. Next, kita bisa lanjut dengan analisis SWOT.
Analisis SWOT berupa strength, weakness, opportunities, threat. Let's learn more. Next, strength. Yang pertama, strength. Usaha ini merupakan pionir dari produk yang sebelumnya belum tersedia, sehingga dapat dikatakan bahwa ide usaha ini sangat kreatif dan cerdas dalam melakukan riset pasar. Yang kedua, memiliki top brand name yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Yang ketiga, membina jaringan pemasaran, yaitu membuka mitra dealer atau distributor tunggal per kota atau kabupaten dan mengembangkan jaringan pengembangan toko atau retail toko syariah Rabani. Inovasi produk yang inovasi produk yang sesuai dengan tren masa kini dan manajemen yang baik. Next, dengan weakness. Yang pertama, mudah tereksploitasi, brand lain, produk mudah ditiru. Saya perlihatkan video dari brand Rabani asli dan kompetitornya. Bisa dilihat dari logo serta bahannya. Oke, sudah jelas ya. Yang kedua, harga jual produk yang mahal dibandingkan sejenisnya. Yang ketiga, usaha ini memiliki atau mengusung sisi keagamaan yang kental, sehingga tidak setiap investor atau owner perusahaan lain dapat dengan mudah bergabung dan menjalin kerjasama. Yang keempat, kelemahan dalam hal manajemen, sulit melakukan pengawasan kepuasan terhadap pelanggan, serta menyamakan ketersediaan setiap produk yang ada di pusat dengan di cabang atau daerah dikarenakan sistem yang terpusat. Oke, next, opportunities. Yang pertama, lokasi usaha yang strategis. Yang kedua, mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Yang ketiga, tumbuhnya tingkat perekonomian masyarakat sehingga mempengaruhi gaya hidup. Yang keempat, daya beli masyarakat yang cenderung positif. Yang kelima, Rabani mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oke, next. Yang terakhir, trade. Yang pertama, perubahan selera masyarakat. Apa sih ancamannya? Yang pertama, perubahan selera masyarakat. Yang kedua, terdapat substitusi atau pengganti. Dan yang terakhir, munculnya pesaing baru dengan menginovasikan produk sejenis. Oke, next. Yang terakhir, kita bagian penutup. Kesimpulan, Rabani punya cara untuk mengoptimalkan penjualan di sosmed. Yang kedua, terhadap SWOT dari Rabani ini. Terdapat SWOT dari brand Rabani ini. Yang ketiga, pemberian merek dan logo oleh Rabani berhasil dikenal oleh masyarakat. Yang keempat, Rabani melakukan perencanaan yang baik dan melakukan posting secara terjadwal, menggunakan metode SMART untuk menetapkan tujuan dari digital marketingnya. Yang kelima, Rabani menggunakan strategi tersendiri untuk promosi online maupun offline. Saran saya untuk brand Rabani, yaitu yang pertama, Rabani perlu mendesain ulang tagline-nya sehingga menjadi lebih fresh dan bisa mencerminkan semua produk dari Rabani. Yang kedua, Rabani perlu memaksimalkan media lain untuk membangun corporate brand Rabani. Yang ketiga, Rabani diharapkan public relation. Rabani berfokus pada visi utama perusahaan sehingga jalan yang ditempuh serta program dan strategi yang direncanakan bisa berjalan dan mudah untuk mewujudkannya. Oke, thanks. Quotes, media sosial bukanlah tujuan segalanya, tetapi ia menawarkan kesempatan yang tak tertandingi bagi pemasar untuk berpartisipasi dengan cara yang relevan. Ini juga menyediakan landasan peluncuran untuk taktik pemasaran lainnya. Media sosial bukanlah pulau, ini adalah mesin bertenaga tinggi di kapal pemasaran yang lebih besar. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.